Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas wawancara dari mata kuliah Al-Islam dengan dosen pengampu Pak Baidarus. Saya Rizky Aryadinata sebagai pembuka serta penutup dan pencari narasumber. Kami di sini telah berhasil menemukan mahasiswa alumni Universitas Muhammadiyah Riau yang bernama Kak Siti Fadilah. Di tengah kesibukannya, beliau bersedia membantu kami untuk memenuhi tugas ini. Dan sekarang beliau berada di luar kota. Jadinya kami Zoom dan beliau bersedia meluangkan waktunya. Nah, untuk rekan saya selanjutnya, nama saya Muhammad Rehan Hildan Pratama dengan NIM 240401237. Saya sebagai reporter. Nama saya Agasti Arya Putra dengan NIM 240401076 berperan sebagai reporter. Saya Naila Altof dengan NIM 240401184 sebagai notulen. Saya Rio Katana Caksono dengan NIM 240401018 sebagai kameramen. Saya Siti Fadilah sebagai narasumber. di sini kami mewawancarai beliau bagaimana caranya supaya berhasil dalam menuntut ilmu di dunia kampus serta mendapatkan sebuah prestasi dan predikat dan tidak ketinggalan juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau dengan waktu yang padat dan sedang berada di luar kota, akhirnya beliau menyetujui kami tetapi dengan Google Meet. Izin memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Agasti Arya Putra dengan NIM 240401076. Di sini saya bertujuan untuk memberikan pertanyaan kepada Kak Dila. Mohon untuk memberikan izin memberikan pertanyaan kepada Kak Dila. Baik, silakan. Oke, pertanyaan pertama. Apa motivasi kakak saat pertama kali masuk kuliah? Awalnya ingin masuk farmasi, tapi karena tidak bisa di jalur kesehatan, ya saya memutuskan untuk jalur reguler dan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Apakah kakak sebelumnya sudah punya niat untuk lulus tepat waktu? Di semester awal ada niat untuk lulus tepat waktu 3,5 tahun. Cuma goyah di semester 4, 5 karena tidak memungkinkan itu untuk lulus bisa 3,5 tahun. Tapi di semester selanjutnya karena dukungan kawan-kawan juga semangat untuk bisa lulus 3,5 tahun, jadi semangat tuh muncul kembali. Terus bagaimana cara belajar yang efektif menurut kakak? Simak materi dosen, catat hal penting pada saat mata kuliah berlangsung, aktif bertanya pada saat mata kuliah tersebut yang memungkinkan kita tidak mengerti, kerja kelompok dengan teman yang pintar, yang mengerti mata kuliah yang menurut kita nggak ngerti, terus teman tuh ngerti, terus aktif saat kuis. Oke Kak, terima kasih karena udah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Pertanyaan dari saya sebelumnya, izin perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Rehan Hildan Pratama dengan NIM 240401237. Jadi saya izin bertanya ya Kak. Baik, silakan. Baik, pertanyaan dari saya, apakah ada tips agar bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun dan memiliki IPK yang tinggi? Tipsnya sih kerjakan tugas kuliah tepat waktu, hindari mengulang mata kuliah, memulai persiapan skripsi sejak semester 5 di mata kuliah metode penelitian. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang perlu dihindari agar tetap fokus? Hindari nongkrong gak jelas, terus sama hindari lingkaran pertemanan yang menurut kita membawa pengaruh negatif bagi perkuliahan kita. Apa rencana kakak setelah lulus? Ya, ingin bekerja, terus memiliki penghasilan yang tetap. Jika ada kesempatan, akan lanjut S2. Kak, itu saja semua pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Sama-sama. Izin bertanya Kak, saya Rizky Aryadinata, ingin bertanya beberapa hal tentang apa saja ibadah yang Kakak lakukan di tengah kesibukan Kakak menyusun skripsi atau proposal dan lainnya. Dan bagaimana cara Kakak menyikapi seperti akhlaknya atau gimana? Ibadahnya ya sholat 5 waktu. Terus ikhtiar sama diri sendiri kalau kita tuh bisa mencapai tujuan apa yang telah kita mulai. Terutama ya skripsi itu kan hal yang pasti, walaupun memang ada rasa ragu, malasnya kita dalam mengerjakan skripsi tersebut. Terus ya pokoknya kita tuh yakinkan aja sama diri kita kalau kita tuh bisa. Berdoa sama Allah, ikhtiar, terus minta doa juga sama kedua orang tua, minta support agar bisa dipermudah langkah urusan kita mengurus skripsi sampai selesai. Terus kalau ibadah sunahnya yang saya lakukan itu sholat duha dan sholat tahajud, dan puasa juga, puasa Senin Kamis sama puasa-puasa sunah yang lainnya. Terima kasih kepada Kak Siti Fadila telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kak Dila untuk diwawancarai oleh kelompok kami. Sama-sama. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau, dan salah satunya itu niat lulus tepat waktu itu ada di niat awal lulusnya tuh sempat goyah di tengah-tengah, tapi akhirnya berhasil dengan dukungan teman-teman dan keluarganya. Bagaimana cara belajar yang efektif itu? Dia menyimak materi dari dosen, mencatat hal penting, aktif tanya saat bingung, kerja kelompok dengan teman pintar, dan aktif saat kuis. Selanjutnya beliau juga membagikan tips agar lulus 3,5 tahun dengan IPK yang tinggi. Tips yang pertama yaitu kerjakan tugas tepat waktu. Lalu hindari mengulangi mata kuliah dan mulai persiapkan skripsi sejak metopel. Lalu beliau juga memberikan beberapa hal yang perlu dihindari agar kita itu fokus. Ya, antara lain hindari menongkrong yang tidak jelas dan lingkaran pertemanan yang negatif. Rencana beliau setelah lulus ingin bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Jika ada kesempatan akan lanjut S2. bagaimana sih untuk ibadah dari beliau? Beliau menjawab pertanyaan kami dengan yakin, yaitu kerjakanlah sholat wajib 5 waktu, walaupun tidak tepat waktu, tetapi harus kita kerjakan. Nah, jangan lupa juga dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah, duha, dan tahajud atau witir juga bisa. Dan sebisa mungkin melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis pada umumnya, dan puasa wajibnya puasa Ramadan. Dan satu lagi, beliau berpesan kepada kami untuk selalu mengingat Allah pada saat setiap kita melakukan hal-hal yang baik dalam perkuliahan, agar ilmu yang disampaikan dari dosen tersampaikan dan dapat kita ingat dan kita laksanakan dengan baik. Itu pesan dari beliau. Nah, kesimpulannya, beliau ini merupakan salah satu dari mahasiswa yang berhasil tamat dengan predikat cum laude 3,5 tahun. Beliau juga bercita-cita ingin melanjutkan S2 apabila beliau memiliki rezeki lebih dan pekerjaan yang tetap. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.